Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Ketemu lagi sama saya pastinya, masih berbicara mengenai perseroan modal di store ya. Jadi ini lanjutan dari video yang kemarin ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai treasury stock ya. Oke, baik. Nah, yang pertama sekali yang kita pelajari di sini adalah mengenai timbulnya dari treasury stock itu dan tujuannya apa gitu ya. Nah, ada kalanya suatu perusahaan itu menarik sebagian sahamnya gitu ya dari peredaran gitu. Nah, penarikan saham itu bukan dimaksudkan sebagai penghapusan hak pemilik sehingga penarikan saham itu tidak bersifat permanen. Nah, oleh karena itu, setiap saham yang ditarik dapat dijual kembali tanpa perlu otorisasi. Ya, ingat kembali apa pengertian dari otorisasi itu ya. Nah, maksudnya itu jadi ketika misalnya saham itu ditarik kembali dan itu bisa dijual kembali tanpa otorisasi dari pemilik maupun dewan dewan direksi. Nah, saham yang ditarik sementara oleh perusahaan yang menerbitkan itu biasanya disebut dengan treasury stock. Nah, jadi itulah pengertian dari treasury stock. Nah, treasury stock ini selain diperoleh dengan menarik secara sengaja dari peredaran, yaitu dengan cara membelinya. Nah, treasury stock sendiri ya kita juga bisa memperoleh itu ya, misalnya dari donasi atau sebagai penerimaan pelunasan suatu klaim. Ya, ada banyak alasan mengapa perusahaan membeli sahamnya sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa alasan yang paling umum ya. Yang pertama itu agar perusahaan memiliki jumlah lembar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan opsi saham yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, untuk dibagikan kepada pemilik sebagai dividen. Lalu yang ketiga, untuk mengurangi jumlah saham beredar sehingga dapat apa? Menaikkan pendapatan per lembar saham. Lalu yang keempat, agar tersedia jumlah lembar saham yang cukup untuk ditukarkan dengan surat berharga perusahaan yang bersifat convertible pada saatnya. Yang kelima, untuk menginvestasikan kas yang menganggur. Yang keenam, sebagai usaha perusahaan untuk menaikkan harga pasar sahamnya. Dan yang terakhir, agar tersedia jumlah lembar saham yang cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan dengan pihak lain. Misalnya untuk membayar yang namanya utang perusahaan. Nah, dari beberapa alasan ini kita bisa melihat ya eh, bahwa treasury stock ini memiliki fungsi seperti aktiva. Contoh ya, sebagai contoh, treasury stock dapat digunakan perusahaan untuk menginvestasikan kas yang berlebih di sini ya. Dan apabila perusahaan kekurangan dana, treasury stock itu dapat dijual kembali. Atau juga treasury stock ini dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak lain. Gitu ya. Nah, akan tetapi pada prinsipnya kita tidak bisa menganggap treasury stock ini sebagai aktiva, nggak bisa ya. Karena apa? Karena pembelian treasury stock ini mengakibatkan hak pemilik menjadi berkurang sehingga kewajiban perusahaan kepada pemilik berkurang juga, kan gitu ya. Nah, apabila treasury stock nantinya dijual kembali, hal itu lebih dimaksudkan sebagai penjualan saham dalam portfolio, ya. Nah, oleh karena itulah treasury stock ini ketika disajikan di dalam neraca itu bukan sebagai aktiva, ya, melainkan sebagai pengurang, ya, pengurang dari hak-hak pemilik. Atau dengan kata lain, ya, treasury stock ini dilaporkan di neraca itu sebagai pengurang dari modal. Nah, dalam praktiknya kadang-kadang treasury stock ini masih dilaporkan sebagai aktiva sesuai dengan tujuannya.
Tapi apabila treasury stock ini dianggap sebagai aktiva, maka tidak dimasukkan ke dalam aktiva lancar, tetapi dilaporkan sebagai apa? Aktiva lain-lain atau investasi, sebagai investasi ya. Oke, baik. Lalu kita lihat bagaimana ya akuntansi dari treasury stock itu ya. Nah, SAK ya tidak memperkenankan adanya pengakuan laba ataupun rugi dari transaksi yang bersangkutan dengan modal atau ekuitas ya. Oleh karena itu ya, jika terdapat perbedaan antara jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan ketika membeli kembali sahamnya sebagai treasury stock dengan jumlah yang ia terima pada saat saham itu dikeluarkan dan dijual, maka tidak diperkenankan diakui sebagai laba ataupun rugi. Nah, untuk keperluan pencatatan terhadap treasury stock, SAK memperkenankan memilih salah satu dari dua metode ini, ya. Bisa menggunakan metode harga perolehan dan yang kedua metode harga nominal. Baik, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama, metode harga perolehan. Metode harga perolehan ini diterapkan berdasarkan asumsi penarikan pembelian saham sendiri dan bukan dimaksudkan sebagai pelunasan saham, melainkan lebih dianggap sebagai pembelian suatu aktiva. Dengan demikian, pembelian saham sebagai treasury stock ini dicatat sebesar harga perolehannya, sebagaimana ketika kita melakukan pembelian aktiva, ya. Nah, pencatatan sebesar harga perolehan ini juga dilakukan pada saat treasury stock-nya itu dijual kembali. Nah, dengan asumsi yang seperti itu, berarti perolehan dari treasury stock ini dipandang sebagai pengecilan terhadap total modal yang bersifat sementara dan penjualan kembali treasury stock ini dipandang sebagai penambahan modal. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan metode harga perolehan ini ya, jadi treasury stock ini disajikan di dalam neraca sebagai pengurang hak-hak pemilik. Ya, jumlah modal disetor dan laba yang ditahan. Jadi sebagai pengurang hak-hak pemilik, ya. Nah, sebagaimana halnya dengan aktiva, ketika treasury stock ini dijual kembali, seringkali ya harga jualnya itu berbeda ya dengan harga perolehannya. Jika kita lihat pada penjualan aktiva, kita dapat mengakui laba atau rugi terhadap selisih yang terjadi antara harga jual dan harga perolehan. Nah, bagaimana perlakuannya dengan treasury stock ini? Gitu ya. Nah, jawabannya tidak, ya. Nah, karena memang di awal tadi sudah saya katakan bahwa tidak boleh adanya pengakuan laba atau rugi ketika itu menyangkut dengan transaksi modal, ya. Jadi aturannya yang digunakan adalah yang pertama, jika harga jual treasury stock ini lebih tinggi dari harga perolehannya, selisih lebih tersebut akan diakui sebagai tambahan modal di store dan dimasukkan ke dalam rekening atau akun modal di store penjualan treasury stock. Nah, yang kedua, jika harga jual treasury stock itu lebih rendah daripada harga perolehannya, maka selisihnya itu dibebankan ke akun modal di store penjualan treasury stock. Ya, jadi dan apabila masih belum mencukupi, misalnya ketika kita bebankan itu, maka nanti akan dibebankan ke akun laba yang ditahan. Dengan demikian, apabila sebelumnya belum ada penjualan treasury stock dan tidak terdapat akun modal di store penjualan treasury stock, maka selisih kurang harga jual dari harga perolehan treasury stock itu dibebankan ke akun laba yang ditahan. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada. Tetapi kalau ada, kita bebankan dulu ke apa ya?
akun modal disetor, lalu ketika misalnya tidak mencukupi baru dibebankan ke laba yang ditahan. Oke, paham ya? Nah, ada kalanya perusahaan itu memperoleh treasury stock dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Pasti ya. Nah, jika terjadi hal yang seperti itu, ya, kita dapat menggunakan harga perolehan atau dengan metode pertama masuk, pertama keluar. FIFO. First in, first out. Ya. Contoh, PT Permata Indah pada tanggal 19 Februari 2007 menarik kembali saham biasanya dengan membeli sebagian dari pemegangnya sebanyak 1.000 lembar dengan harga 6.000. Neraca per 31 Desember 2006 menunjukkan posisi modal atau ekuitas PT Permata sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Modal saham biasanya nominal 3.000, otorisasinya 20 lembar, beredar 10.000. Ya kan? Nah, agio sahamnya 10 juta, ya, maka itu bisa kita lihat ya, kita totalkan 40 juta. Laba yang ditahan ya 10 juta. Jadi jumlah hak pemilik itu 50 juta. Nah, atas pembelian saham itu ya. Nah, itu tadi neracanya ya. Atas pembelian saham itu jurnal yang harus dibuat oleh si PT Permata ini bagaimana ketika tanggal 19 Februari? Treasury stock pada kas 6 juta. Ya, dari 1.000 dikali 6.000. Oke. Nah, pada tanggal 5 Mei 2007 ya, perusahaan menjual kembali treasury stocknya tadi itu sebanyak 750 lembar dengan harga jual 6.250. Jurnalnya seperti apa? Kas pada treasury stock sama modal disetor penjualan treasury stock. Nih ada selisih di sini kan? Ya, masuk ke modal disetor penjualan treasury stock. Oke. Nah, perhitungannya bagaimana? Kas yang diterima gampang ya, terus 750 dikali harganya tadi 6.250. Nah, harga perolehannya berapa tadi? Kalikan dengan nilai nominalnya 6.000, 750 kali 6.000. Nah, maka ada selisih di situ. Selisih lebih ya, maka itulah yang dimasukkan ke dalam modal di setor. Nah, lalu tepat 2 bulan setelah itu, yaitu tanggal 5 Juli 2007, PT Permata Indah membeli kembali saham biasanya sebanyak 500 lembar dengan harga 5.000. Ya, jurnalnya bagaimana? Treasury stock pada kas. Tinggal kalikan 500 dikali 5.000. Nah, kurang lebih katanya 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 9 September 2007, perusahaan menjual kembali treasury stock sebanyak 500 lembar dengan harga per lembarnya 5.100. Jika perusahaan menggunakan FIFO, MPKP, masuk pertama, keluar pertama, maka bagaimana pencatatannya? Mari kita lihat. Ya. Nah, kas 2.550.000, modal disetor 187.500, laba ditahan 12.500 pada treasury stock 2.750. Nah, ini untuk mencatat penjualan 500 lembar treasury stock dengan harga 5.100. Nah, perhitungannya bagaimana, Bu? Nah, kas yang diterima itu dari mana? 500 dikali 5.100. Nah, harga treasury stock yang dijual kita lihat. Karena tadi dia menggunakan metode FIFO, berarti tadi kan ada sisa tuh ya. Ya. Kita ambil yang 250 itu dari yang harga 6.000, lalu kita ambil 250 lembarnya itu dari yang harga 5.000. Ya kan? Nah, maka ketika kita totalkan itu harga perolehannya 2.750. Nah, di sini ada terdapat selisih nanti ketika selisih antara kas yang diterima sama harga perolehan yang dijual. Ya, harga perolehan siapa? Treasury stocknya begitu ya. Nah, ada selisihnya di situ ya. Selisih apa? Selisih kurang ya, bahwa kas yang diterima itu lebih rendah daripada harga perolehan. Selisih kurangnya berapa? 200.000. Ya.
Saldo modal disetor penjualan treasury stock itu kan ada tadi 187.500, ya kan? Nah, maka ketika kita tandingkan 200.000 itu sama 187.500 itu ada kekurangan yang harus dibebankan ke laba ditahan. Nah, ini tadi dia, ya. Sebanyak 12.500. Nah, begitu perhitungannya. Baik. Nah, apabila perusahaan menggunakan harga perolehan rata-rata, maka jurnalnya seperti apa? Kas 2.550.000 modal setor penjualan treasury stock 1.666 sekian pada treasury stock 2.666 sekian. Nah, ini untuk mencatat penjualan 500 lembar treasury stock dengan harga 5.100. Perhitungannya bagaimana? Ya, 2.550 itu dari kas yang diterima, 500 dikali 5.100. Harga perolehan treasury stock yang dijual, ya, 500 dikali 5.333. Nah, 5.333 ini dari mana? Kita lihat. Harga perolehan treasury stock rata-rata. Ya kan? Nah, yang harga 5.000 berapa? Ada 500. Ditambah dengan yang harga 6.000 ada 2.500 per 750. Total secara keseluruhan treasury stock. Maka dapatnya lah 5.300 sekian. Oke, lalu kita tandingkanlah kas yang diterima sama harga perolehan, maka di sini terdapat selisih kurang. Yang dimana ini akan dibebankan kepada modal disetor. Dan kita perhatikan, ya, selisihnya ini 166 ini, 116 ini ternyata dapat dicukupi dengan saldo akun modal disetor penjualan treasury stock, ya. Jadi dengan demikian dibebankan ke situ, ya, cukup dia. Kalau tadi menggunakan FIFO dia tidak cukup, makanya dibebankan ke mana? Ke laba ditahan. Oke, nah dari serentetan transaksi yang barusan kita bahas, kita dapat mengetahui posisi modal PT Permata Indah per tanggal 9 September 2007. Adapun katanya posisi modal PT Permata Indah per tanggal 9 September untuk metode FIFO maupun rata-rata adalah seperti ini. Ya, kita lihat modal sahamnya seperti apa, ya. Lalu agio sahamnya, ya. Lalu modal disetor, ya. Penjualan treasury stocknya, oke. Nah, laba yang ditahannya, ya. Lalu nanti akan dikurangi dengan treasury stock yang 250 lembar, ya, maka nanti jumlah hak pemilik itu sama nanti pada akhirnya totalnya, ya. Nah, jadi ketika kita lihat posisi penyajian dari posisi modal ini, ya, kita bisa lihat ya tadi ketika baik kita menggunakan FIFO ataupun rata-rata, ya, tadi saya sudah katakan akan menghasilkan total hak pemilik yang sama besar, ya. Nah, itu untuk metode yang pertama, ya, harga keperolehan. Lalu kita masuk metode yang kedua, nilai nominal. Nah, berbeda dengan metode harga perolehan. Nah, metode nilai nominal ini diterapkan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa pembelian ataupun penarikan saham sendiri itu merupakan pemberhentian saham dari peredarannya. Itu asumsinya, ya. Nah, adanya asumsi yang seperti ini menimbulkan apa? Konsekuensi pembelian saham sendiri sebagai treasury stock dan penjualan kembali harus dicatat berdasarkan nilai nominalnya. Nah, konsekuensi lainnya adalah saham yang ditarik dari peredaran itu harus dibukukan sebesar nilai pada saat ia dikeluarkan pertama kali. Dengan demikian, apabila saham yang ditarik kembali memiliki agio ataupun disagio, ya, yang menyertainya harus juga dihapus ataupun ditutup. Ya. Nah, tidak sedikit kemungkinan,
ya perusahaan itu akan sulit menentukan besarnya agio maupun disagio yang harus dihapuskan tadi sehubungan dengan pembelian kembali si saham biasa tadi. Nah, ini disebabkan karena memang perusahaan itu tidak memiliki catatan mengenai harga jual untuk setiap lembar sahamnya ketika pertama kali dikeluarkan. Jika demikian adanya, maka jalannya seperti apa? Perusahaan dapat membagi sama rata saldo agio maupun saldo disagionya ke tiap lembar yang beredar, ke tiap lembar saham yang beredar. Sehingga agio ataupun disagio yang dihapuskan adalah jumlah lembar saham yang ditarik kembali dikalikan dengan agio ataupun disagio per lembarnya. Paham ya? Nah, pada pembelian saham sendiri ya, mungkin sekali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sama dengan jumlah yang diterima pada saat perusahaan menjual sahamnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, SAK mengatur ya, mengaturnya ke dua poin ini ya. Yang pertama, dalam hal jumlah yang dibayar lebih besar daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisihnya dibukukan dengan mendebit ya, mendebit laba yang ditahan. Adanya pembebanan ke akun laba yang ditahan ini dapat kita tafsir bahwa sebagai pembagian dividen ekstra kepada pemilik yang sahamnya dibeli perusahaan. Ya. Sebaliknya, yang kedua ya, apabila jumlah yang dibayarkan untuk membeli kembali sahamnya lebih kecil daripada jumlah yang ia terima pada saat pengeluarannya dulu, pada saat pengeluaran pertama kali. Nah, selisih itu dianggap sebagai unsur penambah modal. Ya, dan nanti kita akan bukukan dengan cara apa? Mengkredit rekening atau akun tambahan modal dari perolehan kembali saham. Ya, atau tadi kita lihat modal disetor perolehan treasury stock yang tadi sudah kita gunakan atau dengan akun itu pun boleh. Ya. Nah, selisih harga itu dapat kita anggap sebagai tambahan modal disetor dari mereka yang meninggalkan perusahaan. Gitu ya. Nah, penjualan kembali treasury stock dengan menggunakan metode nilai nominal pada dasarnya dicatat tidak berbeda dengan pencatatan pada penjualan saham baru. Nah, dengan demikian ya, seperti penjualan saham baru ya, penjualan kembali treasury stock dicatat sebagai berikut. Yang pertama, apabila harga jual treasury stock itu di atas nilai nominal, maka apa yang timbul? Yang timbul adalah maka selisihnya nanti kita akan masukkan ke agio saham di kredit. Ya kan? Nah, lalu sebaliknya jika harga jualnya lebih rendah dari nilai nominalnya, apa yang timbul? Disagio. Ya, maka nanti kita akan debit. Ya, kita debit disagionya. Nah, metode nilai nominal ini hanya dapat diterapkan terhadap penarikan kembali saham yang memiliki nilai nominal atau sudah nilainya sudah ditetapkan. Begitu ya. Contoh kita lihat ya. Dengan menggunakan data pada contoh yang pertama tadi, PT Permata Indah menerapkan metode nilai nominal ya metode nilai nominal. Maka untuk masing-masing transaksi perusahaan akan menjurnal treasury stock 3 juta, agio saham biasa 1 juta, laba yang ditahan 2 juta pada kas. Nah, ini untuk mencatat pembelian kembali saham biasa ya sejumlah 1.000 lembar dengan harga 6.000. Ya. Perhitungannya apa? Kas yang dibayar kalikan. Ya, 6 juta. Nilai saham yang ditarik kembali seperti apa? Ya, hitung dulu nilai nominalnya. Ya kan? Nah, yang 1.000 itu berapa nilai nominalnya? Dikali 3.000. Ya, 1.000 kali 3.000. Nah, untuk agio saham yang menyertainya seperti apa? 10 juta ya per 10.000 dikali 1 juta.
ya sama dengan 1.000 sama dengan 1 juta. Nah, lalu kita lihat di sini ya, ada kekurangan ya yang dibebankan ke laba yang ditahan sebesar 2 juta. Itu dari mana? Kas yang dibayarkan ya sama nilai saham yang ditarik kembali. Ya kan? Nilai saham yang ditarik kembali itu kita harus hitung nilai nominalnya sama agionya yang menyertai itu tadi yang ditarik kembali itu. Maka di situ kita tandingkan 6 juta sama 4 juta. Ada kekurangan yang dibebankan sebesar 2 juta ke laba yang ditahan tadi dia. Ya. Nah, untuk ya menambah pengertian kita, maka kita buat pemisalan. Yang pertama, pada transaksi sebelumnya yang tadi harga beli treasury stock 3.500 per lembar. Oke, yang kedua, yang terdapat pada PT Neraca Indah per 31 Desember 2006 bukan agio saham biasa, melainkan disagio saham biasa senilai 1 juta dan treasury stock yang diperoleh dengan harga per lembarnya 3.300. Jurnal nanti untuk mencatat tanggal 19 Februari 2007 untuk masing-masing pemisahan tersebut adalah yang pertama, ya, treasury stock agio saham biasa pada kas dan modal disetor. Nah, ini untuk mencatat pembelian saham biasa sebanyak 1.000 lembar dengan harga 3.500. Oke. Lalu bagaimana mencatat pembelian saham biasa sebanyak 1.000 lembar dengan harga 3.300 per lembar? Ya, treasury stock laba ditahan ya pada kas dan disagio saham biasa. Nah, perhitungannya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, kas yang dibayarkan itu adalah 1.000 kali 3.300, ya kan? Nilai saham yang ditarik kembali seperti apa? Nominalnya berapa? Ya, 1.000 dikali 3.000. Itu nilai nominalnya. Baru disagio yang menyertainya seperti apa? 1 juta per 10.000 dikali 100.000. Ya, disagio. Ya, berarti kita tandingkan nominal sama disagionya ini ya 2.900.000. Kita tandingkan lagi dia sama kas yang dibayarkan. Maka ada kekurangan yang dibebankan kepada laba ditahan senilai 400.000 ini dia. Nah, selanjutnya dengan menggunakan data pada contoh sebelumnya, jurnal yang perlu dibuat perusahaan untuk transaksi berikutnya tanggal 5 Mei tadi 2007 ya seperti ini. Dalam hal ini misalkan bahwa penjualan kembali treasury stock pada tanggal 5 Mei itu bukan dengan harga 6250 melainkan 6275 per lembar. Jurnalnya seperti apa? Gampang. Kas pada treasury stock sama agio saham biasa. Ini untuk mencatat penjualan kembali 750 lembar treasury stock dengan harga 6275. Ya, kas yang diterima perhitungannya kas yang diterima 6275 kali 750 lembar. Nominalnya 750 kali 3.000. Nah, timbul di situ agio. Ketika kita tandingkan kas sama nilai nominal, kas yang diterima sama nilai nominalnya. Nah, setelah ya transaksi tanggal 5 Mei tersebut kita dapat menghitung saldo agio saham biasa menjadi 11 juta sekian. 10.000 dikurang 1 juta ya. Lalu nanti itu akan ditambah 2.400.000 sekian untuk 750 lembar saham biasa. Nah, untuk transaksi berikutnya tanggal 5 Juli 2007 kita anggap perusahaan tidak dapat mengetahui saham yang dibelinya. Ya, saham yang dikeluarkan kapan dan misalnya bahwa harga beli saham bukan 5.000 tetapi 4.000 per lembar. Maka jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembelian kembali yang 500 itu seperti apa? Treasury stock, agio saham biasa pada kas dan modal disetor perolehan treasury stock. Nah, ini untuk mencatat pembelian saham sendiri sebanyak 500 dengan harga 4.000. Nah, perhitungan seperti apa? Kas yang dibayarkan 500 kali 4.000. Nilai saham yang ditarik kita hitunglah nominalnya sama agionya.
Lalu ternyata nanti akan timbul di situ selisih. Selisih apa? Lebih. Ya, selisih lebih. Makanya timbul di situ agio. Ya, agio. Nah, ini diakui sebagai apa? Tambahan modal. Kemudian ya untuk transaksi tanggal 6 September 2007 PT Permata Indah menjual kembali sebanyak 500 dengan harga perolehan 2750 dan bukan 5.100 per lembar seperti pada contoh sebelumnya. Ya, dengan demikian jurnal pada transaksi itu seperti apa? Ya, kas. Ya, kas 1375 disagio saham biasa 125 pada treasury stock ini untuk mencatat penjualan kembali 500 lembar treasury stock dengan harga 2750 per lembar. Perhitungannya bagaimana? Kas yang diterima berapa? 500 dikali 2750. Nominalnya 500 dikali 3.000. Oke, lalu kita tandingkan maka timbul disagio. Ya, dengan serangkaian transaksi itu, maka nanti posisi modal dari si PT Permata ini akan tersaji seperti ini. Ya, kelihatan di situ berapa modal saham biasanya dikurangi sama treasury stock, agionya seperti apa, disagionya seperti apa. Oke, nah lalu kita coba lihat treasury stock yang berasal dari donasi. Ya, mungkin suatu saat perusahaan menerima beberapa lembar sahamnya sendiri dari pemberian salah seorang pemegangnya. Apabila hal itu terjadi, maka SAK menetapkan agar donasi itu dibukukan dengan cara mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Dikredit. Karena saham ini berasal dari donasi, ya, sulit untuk diketahui berapa harga perolehan dari saham yang dari donasi ini. Maka untuk mencatat saham donasi ini lebih dimungkinkan dengan menggunakan metode nilai nominal. Akan tetapi jika perusahaan sudah memiliki catatan treasury stock dengan harga perolehan, maka treasury stock ini ketika pada saat treasury stock dari donasi ini pada saat perolehannya hanya dicatat secara berupa memo di luar pembukuan perusahaan. Baru pada saat nanti treasury stock ini dijual kembali dilakukan pencatatan dalam pembukuan perusahaan. Ya. Nah, dengan menggunakan metode nominal, pencatatan terhadap treasury stock dari donasi ini sudah dicatat pada saat perolehannya. Ya. Dan jika treasury stock ini dijual kembali dengan harga yang berbeda dari nilai nominalnya, maka dilakukan penyesuaian. Ya, dilakukan penyesuaian. Contoh, PT Ivan menerima 100 lembar saham biasa dengan nominal 5.000 per lembar dari seorang pemiliknya yang meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian saham ini dijual kembali dengan harga 6.000 per lembar. Jurnal ketika menggunakan metode nominal seperti apa? Oke, nah pada saat saham diperoleh berarti treasury stock pada modal yang berasal dari sumbangan senilai 500.000 ya. 100 lembar dikali 5.000. Nah, pada saat dijual kembali ya, kas pada treasury stock sama modal yang berasal dari sumbangan. Ya, dijual kembali dengan harga 6.000 per lembar ya. Nah, jika misalnya ya, saham donasi tadi laku terjual enggak 6.000 melainkan 4.000, ya kan? Maka penjualan itu bagaimana jurnalnya? Kas modal yang berasal dari sumbangan pada treasury stock. Gitu ya. Jadi ketika dia lebih rendah begitu ya harga jualnya daripada tadi nilai nominalnya, maka modal yang berasal dari sumbangan itu didebit.
ya. Tapi ketika dia lebih tinggi, maka modal yang berasal dari sumbangan itu, ya ini dia di kredit, ini di debit. Oke, baik. Mengenai treasury stock, saya sudahi sampai di sini. Nah, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Nanti akan membahas bagaimana tentang pelunasan saham, ya, perubahan nilainya dan pertukarannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.